semuanya, selamat datang lagi di channel aku, dan kali ini aku membahas tentang dimmer, yang mana dimmer ini aku beli seharga 11.000 di online shop, dan untuk link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video saya ya. Oke, jadi untuk dimmer ini dia memiliki spesifikasi bisa berjalan di tegangan 110 sampai 220 volt AC, dan tentu saja untuk daya maksimalnya ini bisa sampai 2000 watt, tapi untuk rekomendasi saya ini kalian jangan pakai full ya di 2000 watt, itu sekitar 1600-an juga udah mulai panas kayaknya ini untuk heatsinknya. Dan oke, jadi untuk detailnya di sini kita mendapatkan heatsink, terus untuk potensiometernya ini juga udah mendapatkan knob, yang mana knobnya ini bisa kalian lepas seperti ini. Terus lagi di sini ini ada pengatur, kayaknya untuk ngatur kalibrasi bagian knob yang depan ini. Jadi ini untuk kalibrasi ini, dan kita mendapatkan ada 4 buah pin terminal di sini, yang mana ada tulisannya in L, out L, dan juga out N. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk detail kecil dari dimmernya, dan kali ini kita akan langsung memasangkan dimmer ini ke stop kontak yang sudah saya siapkan ini. Oh ya, perlu kalian ketahui, dimmer ini tidak bisa digunakan untuk semua media peralatan elektronik yang ada di rumah. Kenapa seperti itu? Karena dimmer ini sifatnya adalah memodifikasi gelombang sinus yang ada di listrik PLN. Jadi misalkan gelombang sinusnya itu tuh awalnya full, akan dibuat menjadi setengah oleh dimmer ini. Jadi gelombang listrik yang setengah seperti itu sebenarnya tidak boleh digunakan pada semua peralatan listrik karena bisa mengakibatkan kerusakan. Oke, kita ambil contoh sederhana. Di sini saya sudah menyediakan beberapa barang. Pertama-tama kita akan lihat pada lampu LED ini ya. Ini ada lampu LED dan juga lampu neon. Di bagian boxnya kalian bisa lihat di sini, dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan dimmer. Jadi setahu saya lampu LED seperti ini kalau kita gunakan dimmer dia tentu saja akan rusak. Tidak hanya merek ini saja, tapi rata-rata lampu LED ataupun lampu neon itu tidak bisa digunakan menggunakan dimmer. Tapi kalau kalian menggunakan lampu pijar sebenarnya itu bisa, gak ada masalah sama sekali untuk semua merek. Tapi untuk lampu LED dan juga lampu neon tidak boleh digunakan. Oke, lanjut. Di sini saya juga punya charger dan juga SMP atau power supply. Nah, kedua benda ini juga tidak bisa digunakan dimmer. Itu saya dapat cerita dari dosen saya juga ya. Karena katanya beliau pernah mencoba menggunakan dimmer seperti ini pada chargernya. Ternyata chargernya malah meletup dan juga rusak. Padahal itu chargernya ori ya. Jadi sangat sayangkan kalau kalian menggunakan dimmer, kalian gunakan untuk power supply ataupun charger, karena tentu saja akan merusak power supply atau charger kalian secara instan. Oke, yang ketiga di sini kita mempunyai kipas angin rumahan seperti ini. Untuk kipas angin rumahan seperti ini saya kategorikan di tidak terlalu aman tapi masih bisa digunakan dimmer. Karena kipas angin rumahan seperti ini dia menggunakan sistem kerja motor induksi, yang mana kalau motor induksi itu sebenarnya sangat berpengaruh kepada gelombang sinus yang ada di listrik PLN. Jadi kalau gelombang sinusnya udah dimodifikasi oleh dimmer, itu akan mengakibatkan mungkin kerusakan pada bagian kipas anginnya. Biasanya ditandain dengan suara dengung kalau kalian udah memutar dimmernya di posisi setengah. Tapi sebenarnya kalau kalian menggunakan dimmer ini pada posisi full atau sekitar 75% seperti ini, ya kipas anginnya gak akan ada masalah, tapi mungkin ya gak sedikit dengung juga. Tapi ya asal kalian main di setengah itu gak apa-apa, tapi kalau udah lebih dari setengah itu saya tidak anjurkan. Tapi sebisa mungkin kalau kalian mau itu gak usah sama sekali ya pakai dimmer untuk kipas angin seperti ini. Dan keempat, di sini saya mempunyai solder. Nah, untuk solder ini tentu saja karena dia adalah sistem elemen pemanas, kalian bisa menggunakan dimmer ini tanpa perlu khawatir merusak solder ini ya. Jadi dengan menggunakan dimmer ini kalian bisa mengatur suhu solder sesuai kalian, entah itu dari full power, setengah, ataupun paling rendah. Dan tentu saja karena ini adalah sistem pemanas ya, seperti elemen seperti itu sangat aman digunakan dengan dimmer. Sebenarnya bukan solder saja, lampu pijar, terus juga ada bor, setahu saya itu aman menggunakan dimmer ya, dan tidak akan merusak dimmer maupun peralatan elektronik yang kalian gunakan asal sistemnya sederhana seperti ini. Oke, pertama-tama untuk memasangkan dimmer ini ke stop kontak, kita harus memasangkan inputnya terlebih dahulu. Jadi untuk inputnya di sini ya kita menggunakan kabel seperti ini, steker ini. Kita akan sambungkan ke tulisan dengan in N dan in L ini. Oke, cara menyambungkannya sebenarnya cukup mudah. Jadi untuk kabelnya ya pastinya udah kita kelupas terlebih dahulu. Terus bagian sini ini kita longgarin terlebih dulu menggunakan obeng seperti ini. Nah, kalau udah longgar baru kita masukin kabel yang ingin kita pasang ya, kabel steker untuk inputnya nanti. Jadi masukinnya gampang, tinggal masukin seperti ini. Nah, sudah kita masukin, baru kita kencangkan lagi bautnya ke arah jarum jam.
Nah, pastikan ini kabelnya kuat dan tidak ada serabut yang nempel dari kabel sini ke kabel sini ya, biar tidak terjadi konsleting. Nah, kalau udah dipasang, selanjutnya kita tinggal masangin lagi ini untuk ke outputnya, ke terminalnya nantinya. Di sini saya menggunakan terminal seperti ini ya. Dan untuk terminalnya itu kita pasangin di bagian ini, out L dan juga out N. Cara pasangnya juga sama seperti tadi. Pertama-tama tentu saja kita akan longgarin terlebih dahulu bautnya berlawanan arah jarum jam, baru kita masukin kabel outputnya ya, ini seperti ini. Nah, kalau udah baru kita kencangin lagi kabel outnya seperti ini ya. Nah, kalau udah penampakannya akan seperti ini. Nah, kalau udah dirangkai penampakannya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama-tama itu tentu saja dari steker ya, nanti kita akan colokkan ke terminal di rumah kita, terminal PLN. Terus nanti arusnya akan masuk ke kabel in L dan juga in N ini, yang di bagian ini. Terus outputnya akan masuk ke steker ini, dan di steker ini kita bisa memberikan beban yang bisa kita atur kecepatannya menggunakan dimmer. Ya, kurang lebih seperti itu, dan di sini saya akan contohkan secara langsung. Oke, jadi kali ini aku akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan dimmer ini setelah kita rakit ya. Jadi pertama-tama pastikan knob di dimmer ini di posisi penuh, putaran penuh, mentok kanan seperti ini. Dan kedua, selanjutnya adalah kita colokkan beban yang ingin kita gunakan ke stop kontak yang telah kita pasang ke dimmer. Dan selanjutnya kita colokkan inputnya ya dari steker yang kita pasang ke dimmer ini ke listrik PLN di rumah kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka beban akan berputar dengan kecepatan penuh. Selanjutnya kita bisa mengatur posisi kecepatan beban ini menggunakan dimmer. Caranya kita putar aja posisi knobnya ini perlahan ke sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Dan kalian dengerin aja bagaimana nanti bunyinya saat saya putar ya. Nah, kalian bisa dengar tadi bunyi kipas angin ini, dan putarannya tentu saja akan melambat karena kita memutar posisi dimmer ini ke sebagian seperti ini aja. Nah, sebenarnya perlu kalian ketahui, kalau kalian menggunakan motor induksi seperti di kipas angin perumahan seperti ini ataupun yang seperti itu tidak diperuntukkan menggunakan dimmer. Karena saya baca di forum-forum itu dimmer ini kan fungsinya memodifikasi dari listrik PLN tersebut agar gelombangnya menjadi setengah biasanya, dan itu tidak baik untuk komponen kipas ini. Jadi bisa kalian dengar ya, saat kita memutarnya pada posisi paling kecil kipasnya dengung. Ya mungkin tidak terlalu terdengar situ, atau kita cobain aja ke kipas yang ini. Nah guys, jadi saya menggunakan kipas yang lebih besar seperti ini dengan dimmer tentu saja, dan saat kita putar ke posisi sebagian aja ini ya, knob dimmernya saya putar. Nah, kalian dengar bunyi mesin di bagian belakangnya. Entah kalian bisa dengar atau enggak, tapi itu posisi setengah seperti ini dia dengung parah. Itu ya seperti saya bilang tadi, karena kipas angin seperti ini tidak ditunjukkan untuk menggunakan dimmer. Tapi kalau kalian main setengah aja ya, seperempat atau lebih seperti ini sampai bunyi dengungnya hilang, insya Allah itu masih aman aja. Tapi kalau kalian main sudah sebagian separuh seperti ini, nah itu kasihan di bagian mesinnya, takutnya nanti panas atau bahkan rusak. Ya kurang lebih seperti itu ya tentang dimmer ini. Jadi untuk kipas angin rumahan itu nggak bisa digunakan sebenarnya, bukannya tidak bisa tapi tidak dianjurkan. Tetapi kalau kita menggunakan bor ataupun motor dengan sistem carbon brush itu kalau nggak salah ya, setahu saya itu semacam bor atau juga di blender kalau nggak salah, itu juga bisa, itu masih aman ya menggunakan dimmer. Tapi untuk seperti ini tidak terlalu aman. Oke baik, mungkin itu saja sedikit video singkat saya mengenai apa itu dimmer, bagaimana cara kerjanya, dan apa yang perlu kalian ketahui sebelum kalian menggunakan dimmer. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Itu saja untuk konten hari ini, semoga kalian suka dengan konten saya dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.